Perkecambahan kacang hijau. Pengertian. Kecambah kacang hijau merupakan hasil pertumbuhan dari biji kacang hijau yang disemai. Proses ini disertai dengan mobilisasi cadangan makanan dari jaringan penyimpanan atau keping biji ke bagian vegetatif. Sebelum melakukan pengamatan perkecambahan, terdapat langkah-langkah, yaitu biji kacang hijau direndam selama 10 menit, kemudian ditiriskan dan dipilih biji-biji yang tenggelam. 2. Siapkan kapas, lalu dibasahi dengan air secukupnya. 3. Kapas diletakkan pada 2 gelas plastik. Diletakkan pada masing-masing kapas 10 biji kacang hijau secara merata. Masing-masing diberi label untuk memudahkan pengamatan. 5. Letakkan 1 gelas plastik tersebut di tempat yang terkena sinar matahari pagi dan gelas yang lainnya di tempat yang gelap. Pengamatan hari ketiga, perkecambahan yang terang. Jumlah 10 biji, panjang 5 cm, jumlah daun 6 daun, tipe epigea. Pengamatan kedua pada tanggal 3 September. Jumlah biji yang tumbuh 10. Panjang tanaman 10 cm. Jumlah daun 20 daun dan tipe perkecambahan epigea. Pengamatan ketiga pada tanggal 6 September 2021. Jumlah biji yang tumbuh 10, panjang tanaman 16 cm dan jumlah daun 18 daun. Tipe perkecambahan epigea. Pengamatan keempat pada tanggal 9 September. Panjang tanaman 18 cm diambil dari yang terpanjang dari tanaman tersebut dan jumlah daun adalah 4 daun karena yang tanaman lainnya sudah mati dan tipe perkecambahan adalah epigea. Pengamatan kelima ke 6 pada tanggal 12 dan 15 September tidak ada perubahan, yaitu panjang tanaman 18 cm, jumlah daun 4 daun, dan tipe perkecambahan epigea. Selanjutnya, data pengamatan percobaan perkecambahan kacang hijau yang tidak dikenakan sinar matahari. Pengamatan pertama pada tanggal 30 Agustus 2021. Jumlah biji yang tumbuh 10. Panjang tanaman 8 cm, jumlah daun 10 daun, dan tipe perkecambahan hipogea. Pengamatan kedua pada tanggal 3 September 2021. Panjang tanaman 15 cm, jumlah daun 10 daun, tipe perkecambahan hipogea. Dan ketiga pada tanggal 6 September 2021. Panjang tanaman 15 cm, jumlah daun 4 daun, tipe perkecambahan hipogea. Pengamatan keempat pada tanggal 9 September 2021. Panjang tanaman 15 cm, jumlah daun 2 daun yang masih hidup, dan tipe perkecambahan hipogea. Dan pengamatan kelima dan keenam pada tanggal 12 September dan 15 September 2021 tidak ada pengamatan dikarenakan tanaman sudah mati dan kering karena sudah terlalu lama dan juga suhu yang panas. Stek adalah metode menanam tumbuhan menggunakan potongan bagian tumbuhan tersebut. Nah, potongan bagian tersebut bisa meliputi potongan daun, potongan batang. Namun jangan khawatir, meski memotong bagian tersebut nantinya akan dapat tumbuh menjadi akar. Tujuan dilakukannya penyetekan ini
untuk mengoptimalkan pembentukan sistem perakaran dan batang tanaman. Langkah-langkah stek. Yang pertama, disiapkan daun lidah mertua, kemudian dipotong menjadi 3 bagian, yaitu bagian ujung, bagian tengah, dan bagian pangkal sepanjang 20 cm. Yang kedua, disiapkan media tanam yang sudah lembab dalam wadah atau pot. Yang ketiga, disiapkan air rendaman bawang sebagai perangsang alami untuk proses pertumbuhan akar. Yang keempat, bagian-bagian dari potongan lidah mertua tersebut kemudian ditancapkan atau ditanam pada media tanam. Yang kelima, letakkan tanaman lidah mertua yang sudah di-stek di tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari, kemudian dilakukan pengamatan setiap 7 hari selama 3 minggu. Perkembangan minggu ke-1 penyetekan dan lidah mertua setelah melalui proses penyiraman selama 7 hari atau 1 minggu sekali, yaitu panjangnya yang awalnya 20 cm pada minggu ke-1 panjangnya menjadi 21 cm dan tanamannya seperti pada awalnya tidak ada pertumbuhan apapun. Pada minggu kedua juga masih sama panjangnya, yaitu sekitar 21 cm. Namun ada salah satu yang panjangnya mencapai 23 cm. Pada minggu ketiga, hampir semua panjangnya rata, yaitu sekitar 23 cm. Namun masih tetap terlihat sama, artinya masih belum ada pertumbuhan baru dari hasil penyetekan lidah mertua. Mencangkok adalah cara pembiakan vegetatif buatan yang akan membantu memperbanyak tanaman yang sifatnya sama dengan induk. Agar tanaman yang dicangkok bisa menghasilkan bibit yang lebih baik. Berikut adalah pencangkokan pohon belimbing, yang dimana pada batang pohon belimbing kulit batangnya itu disayat dan dikelupas kulitnya, lalu digosokkan kambiumnya. Setelah itu lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu pemasukan tanah, pembungkusan tanah tersebut dan diikat secara erat. Setelah itu bolongi tiap-tiap sudut lalu siram setiap hari. Pada pengamatan minggu pertama itu pencangkokan belum ada tanda-tanda seperti keluarnya akar karena masih minggu pertama. Perkembangan pada minggu kedua itu masih sama. Pada minggu pertama masih belum ada tanda keluarnya akar pada cangkok tersebut. Pada pengamatan minggu ketiga, pencangkokan tersebut keluar akar seukuran benang, namun tidak banyak, hanya 1-2.